ini wedangan tenan nih kayak Iya, gitu. dah. Wah, masih minum. Iya. Wah, ini ada teh. Hujan-hujan di luar sana. Bro, ini nggak tahu ini Dari siang tadi loh, kamu bakulan kayak gini laku atau enggak? Lo hujan-hujan kayak gini. loh, yang namanya nyari nafkah itu kan kita tidak usah mikir kayak gitu. Nyari nafkah ki yo niatin nyari nafkah. Rezeki yang ngatur itu yang di atas. Pokoknya jualan, buka-buka. Iya. Wih. Waya buka-buka, waya tutup-tutup. Ngono lho. Nah, iya. Aktivitas Nanti gitu. dapatlah apa yang diinginkan. Kaget aku. Oh, kaget. Mas Razid yang mereka kaget ya. Kita buka dulu acaranya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Di kesempatan sore hari ini kita dapat hadir menjumpai Anda. Ya. Sore ya. Karena tayangnya sore. Oh, udah berubah ya ini tayangnya. Gimana toh? Iya, Nah, di sore hari ini kita berjumpa kembali dan tentunya dalam acara Wedangan. Nah, ini tak tunggu. Wedangan hari ini saya Ahmad Ya. Fauzan Dan Miftah ya. dan juga Bagus, ada Alek. teman saya ini. Teman saya Lek. Oh iya, kali ini temanmu ya, mau undang ke sini. Lah iya dia Wah, punya keahlian loh, dalam ini. bidang membuat kopi-kopi. Ini loh alatnya. Mas Langsung Sri bawa alatnya ya, Pak. Adi Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Sri. Panggilannya Pak Mas siapa? Pak Adi. Oh, Pak Sri, Mas Adi. Adi, Iya. Mas Adi. Sehat Mas Adi? Pak Adi. Alhamdulillah, kabar baik, sehat selalu. Iya. Kehujanan nggak ini tadi? Tadi mau berangkat Rintik-rintik. deres mas. Terus malah. Terus. Saya mikir gini loh, wah ki udah nih piye yo. Ya, jadi enggak ya? Gowo. Tapi ya alah, udan itu hujan itu kan rezeki juga loh. Weh, sudah langsung. Libas, nggak Gas. masalah. Ya, alhamdulillah ini kita dolan di wedangannya Mas Alek lah itu loh, Ya. wedangannya Mas Alek. Iya. Cuma di sini itu nggak ada kopi. Ini loh langsung. Oh, hari ini tuh ini teh. nanti sama guru kok. Iya nomor guru barangkali nanti Oh, ke mencari depan Hmm. kita buka kopi ini bagus ya ya. Iya tak? Kalau menurut saya kopi sampai kapanpun masih tetap bagus. Penggemar kopi bagus ya. itu kalau dulu cuma mbah ya. Mbak, Iya. kalau sekarang kopinya sekarang sampai anak-anak ya SMA. Remaja menurut akar sejarahnya perkopian di Indonesia ini kan juga zaman kolonial sebenarnya. Mereka kesini juga cari kopi sebenarnya. rempah-rempah Salah kopi. satunya. Iya. Usaha jenengan itu apa? Saya usaha itu catering, sibuk sama sampingannya dolanan kopi mas. Wih, apa namanya? Cateringnya apa namanya? Saya namanya Nice Corner mas. Kenapa Nice saya corner. Kenapa kamu Nice ini? corner. Nice kayak gitu ya? Nice, Betul. baik, Nice. baik, Nice, iya. Sebetulnya itu dari nama dua anak saya. Hmm. Yang satu yang besar namanya Nasma, yang kecil namanya Nisrina. Oh, digabung ya. Iya, digabung jadi Nice gitu loh. Tulisannya? NAIZS. Oh iya. Nice. Tapi kalau secara baca cepat, Nice. kayak macam nice gitu. Nice enak corner. gitu. Iya, betul. Nah, Nice, kenapa nice. corner itu sebetulnya? Karena waktu itu saya masih bingung milih usaha apa. Penalti itu, corner. Oh, penalti. Corner gitu. Kayak sepak bola itu. Saya mau keluar pekerjaan, Ah, saya harus milih apa yang saya mau, tapi kita punya pelanggan. Makanya saya pilih Nice Corner itu. Satu, saya bisa jualan kesenangan saya ngopi. ngopi ya. Dua, ke hobi saya memasak. Wih, hobinya masak. Hobi masak loh ini. Jadi kulik nanti. Ketiganya hobi baking mas, bikin roti gitu loh. Oh, juga itu Ya. bikin. Itu mana sih yang kalau saya jalanin mana yang lebih laku, mana yang banyak minat. Kalau untuk kopi ya sudah dari saya mulai kerja di hotel dulu belajar ini semua. Terus lama-lama karena saya sering pindah-pindah kerjaan, kopi ini rasanya begini, pindah ke sini kopinya begini. Tahunya dari situ ya, pindah-pindah pekerjaan itu. Iya. Karena memang dituntutnya memang harus pindah pekerjaan kalau kita mau lebih maju gitu loh. Jadi Biar tambah pengalaman. iya, saya tahu pengalaman. Tapi ya targetnya kayak saya ke Lombok, saya ke Nusa Tenggara. Loh,
Berarti luar Saya lebih Jawa. kerja di luar Jawa. Oh, gitu. Jadi tahu. Saya dari Solo, keluar dari Solo langsung ke Bandung, dari Bandung beli. Keliling Indonesia nih bahkan ya. Alhamdulillah sampun. Lah gitu. Makanya ketemu kopi-kopi Nusantara udah Katanya enak. Oh, buah Minat tuh acidity-nya begini, rasanya fruity-nya seperti ini. Oh, ternyata Temanggung itu kita punya kopi lanang Temanggung itu kopi luar lanang. biasa. Nah, kopi lanang Kopi lanang. Oke, Ini. Oke, kalau Nice Corner menyediakan apa saja kalau di Pelayanannya? pelayanannya? Masakannya ya. Kalau kami menyediakan lebih cenderung ke snack box sama nasi box. Oh, Menunya apa saja Kak di nasi box? Kalau nasi box itu biasanya kita ayam, bebek, ikan. atau tergantung itu ya, request itu. ya. Tergantung request. Tapi Tinggal main cenderungnya- toppingnya saja atau gimana? Enggak, saya kalau ayam biasanya saya selalu pakai taliwang. Oh, Taliwang Lombok. Taliwang ini Lombok. Lombok, Oke, ya. saya pakai taliwang. Kalau bebek biasanya melayani yang bumbu hitam. Oh, itu betul. Madura. Madura. Terus kalau inilah ya yang kemarin kita masak bareng-bareng itu. Itu Best Mall. Kita lihat yuk. Oh, langsung kita ke sana. Langsung aja kita Videonya. lihat sebagai gambaran. Kemarin saya sempat masak-masak sama Mas Adi. Yuk. Yuk kita lihat. Oh ini. Banjarsari Mojosongo tadi ya. Mojosongo, oke, alhamdulillah. Berarti memang jenengan belajar buat kopi itu ditarik ke belakang sejarahnya gimana? Sejarah saya akunting, Mas. Jenengan sekolah akunting. Saya lulus akunting. Oh, akunting. Akunting kok masak ya? Nah, Enak ceritane. Itu nggak ngitung ada masak. sesuatunya yang Nah, gimana? pada saat jadi akunting saya itu masuk ke pabrik dulu nih. Saya masuk ke pabrik. Pabrik apa? Pabrik Garmen biasa. Gampang masuk kan di situ dulu gitu. Ya. Terus dari situ saya pindah ke hotel. Hotel ya. Karena ada lowongan temen ngecek ini belum pindah ke hotel. Saya masuk ke hotel dulu. Ternyata akunting yang di hotel dan di garmen itu berbeda. Kalau di garmen itu sekecil-kecilnya itu dihitung. Kalau detail, di ya? hotel tidak terlalu detail, tapi gramasi harus tepat. Nanti dari SOP-nya juga beda. Nah dari situ saya mikir kalau saya di akunting terus gaji kira sak menit terus saya lihat chef itu mau dudal kayak men ya Dudal ya caranya. mau salah gitu. Jadi
gajinya gede tenan kita. Waktu itu gaji saya 750, saya itu gajinya sudah di atas 10. Makin menarik gini. Wah, menarik ini kayak tantangan baru ini kelihatannya. Saya dari akunting saya pindah ke gudang dulu. Dari gudang saya bisa kenal semua itu bahan baku di hotel. Kalau di hotel itu kan bahannya pasti premium. Oh, yang terbaik ya. Paling yang terbaik. Dari yang untuk pizza, yeastnya dan dari tepung dan lain sebagainya itu kan yang terbaik semua. Dari situ saya belajar ngitung, saya belajarlah sama CDP-nya. CDP itu kan saya bikin dilempar ke CDP, dia breakdown ini berapa garam berapa gram, akhirnya bikin resep. Dari situlah ternyata lebih menarik jadi CDP dibanding jadi akunting. Hitungnya ya. Hitung-hitung ya. Ilmunya saya dapat dari akunting, kalau saya terapin di situ pasti akan lebih bisa presisi. Lebih bisa. Saya pindah ke Bandung. Pindah kerjaan ini? Enggak, saya pindah kerjaan loh dari hotel. Jadi dari pindah ke Bandung. Saya pindah ke Bandung. Saya ngelamar di rumah makan. Rumah makan ternyata tidak sedetail hotel. Wacah kadul karyawan. Tapi rumah makan ini kok bisa laris, bisa punya cabang banyak. Yang detail makanan tradisional. Masakan rumah. Masakan rumah tradisional. Ini kayak yang disentuh-sentuh kayak gini itu nih. Warteg maksudnya? Ya, bukan seperti itu mas. Bukan itu gini mas. Oh, Lakaredok, terus. Sana Bandung-Bandung itu makan makanan Sunda itu. Kan cokot juga kok kayak goreng meneh. Ya, kok ya iso payu ya. Sing salah sing ngendi ya. Ternyata kalau di tempat rekreasi seperti itu harga memang tidak bisa diukur. Rasa juga orang terus datang sekali pergi nggih. Belum tentu ini tidak bisa saya pelajari di situ tuh. Cuman saya belajar di situ cara buat waralabanya. Di Jakarta franchise-nya bagus. Bumbu desa itu franchise-nya kan cukup kuat. Walaupun dia nggak punya modal ya cukup begini lah gitu. Dari situ saya menentukan karena Bumbu Desa sendiri punya restoran western food, dia punya western ya, masakan luar negeri. Nah itu sama dengan pelajaran saya temu di hotel. Oh ya, akhirnya kan masuk nih, matching itu masuk. Oke ngene dari makanan yang di restoran western inilah saya jadi pengen bikin roti, bikin kue. Roti. Kalau roti ini seperti ini waktu belum ada roti kopi Mexican pun itu roti yang pakai itu. Nah saya boleh bikin itu dulu. Tapi sekarang ngetren juga roti kopi. Memang trennya segini kan bagus. Saya bikinnya nggak gede kok, segini tuh, kecil-kecil. Tak coba saudara, cocok ini udah laku. Cuman jeleknya kalau roti dibanding masakan, kalau roti salah ya buang. Iya. Kalau masakan salah diolah yang lain masih bisa. Makanya saya tidak terlalu bahan di kopi di packing ya. Saya lebih cenderung ke masakannya. Dari masakan saya lihat kok sing tubuki masih nemu kopi pahit 1, kopi hidung, terus kopi kok mau ngomong kayak gini tok ya, cuman padahal yang saya tahu ya saya tahunya kan juga jalan-jalan mas. Kayak ada yang plat S itu kopinya seperti ini, plat B itu kayak gini, kopi ini campur-campur. Memperhatikan sendiri kayak gitu ya. Wah, mending aku tunggu. Nah, waktu saya belajar di CDP itu kan memang diajari untuk merasakan. Jadi ini makanan, bumbunya bawa itu. Saya terapin di kopi. Saya beli. Mahal waktu itu berapa ya? Yang kopi merek T itu tuh, itu judulnya kopi susu tetangga. Iki kalau dirasa dasarnya itu kopi susu gula aren. Tapi kok ada gurih-gurihnya gitu loh. Nah, dari mana itu? Ini pasti ada sesuatu yang lain itu. Betul-betul tak coba-coba. Kopi semua hampir semua gitu. Kayak susu-susu yang sampai susu segar,
benar-benar susu segar, susu sapi segar, entah tak celupin es batu, angkat, dipasteurisasikan itu jadi pasteurisasi. Saya campur di situ. Kok rasanya tetap ora gurih ya. Belum nemu Enggak, sampai riset ngerasa kayak ya. jajal tuku sih San. Tapi jadi mau apa? Meramu ibaratnya ya, meramu menemukan itu berhenti di situ ya, karena saya enggak ketemu. Saya berhenti di situ. Terus saya buka usaha kopi di Jogja. Langsung buka kopi di Jogja di daerah Candisari. Milik sendiri tuh waktu itu. Saya numpang mas. Numpang tempatnya numpang tempat. Mulai dari makanan sampai kopian, kabeh wis. Kalau di kompor kene, mesin espresso sini, pintu sini, saya di sini, mupeng. Sesuai requestannya. Terus di situ kopi susu. Wah kira pinter kira ini gitu. Mau kopi susu aku dari sini bodoh gitu. Emang isinya guru doa. Iya. Nah, kan terus ada biaya dari pertambangan diri yang karena datang bawa tuh yang plat es itu mas. Taruh di meja jebret. Mas bisa minum kayak gini ya? Ini masih utuh belum saya minum. Saya kan, wah aku udah kayak gagal loh ngomong jadi yo kan. Kayak tantangan malah nih. Bisa nggak bikin kayak gini? Coba Pak, itu pakai es batu enggak, Pak. Ambil satu gelas. Nah di situ dia nyampurnya agak kurang merata. Ada sesuatu warnanya putih itu nongol di bawah gitu, rasa ciduk. Gitu. Maka ini whipped cream gitu. Karena saya kan pernah bikin roti, otomatis itu saya tahu. Ngerti gitu. bahan itu ya. Oh iki coba lari dulu sambil whipped cream. Kuat tadi mas. Wah ini pengalamannya. Iki nggak sengaja, itu benar-benar nggak sengaja tuh. Oh iki. Ini berarti rata-rata pengalaman pindah pekerjaan itu menentukan juga kemampuan jenengan bertambah. Saya harus belajar. Dorongan semangat untuk belajar, baik itu menu masakan maupun perkopian gitu ya. Ini pun saya juga masih sampai hari ini itu kan saya sering ngikutin reels ya. Apa sih yang update anak muda zaman sekarang itu apa sih? Trennya apa? Loh, sekarang itu ngopi yang tempat Niko loh, nanti ngerti jenenge apa. Ada istilahnya sunrise kok americano, sunset americano gitu. Sunset. Iki sirup iki ketemu iki diwalik mlebune kan gitu. Jadi kalau sunrise itu espresso dulu, es batu, sirup, jus. Jus biasanya jus yang warnanya kuning lah, jeruk atau nanas. Kalau yang merah sirup koko pandan, es batu, espresso. Hati balik-balik. Oh mongko ngono tok iki larang itu. Berarti cara. Iya, cara penyajian terus dan memang untuk perkopian sekarang sudah tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kopi latte. Ya kan pasti ya standar itu. Ya, cappuccino dan sebagainya standarnya begitulah. Ya, standarnya latte, tapi sekarang biasa. Anak muda itu sudah tidak di situ. Posisi sudah nggak di situ lagi, mereka sudah berubah dan mengikuti para penjual kopi pun juga mengikuti harus mengikuti permintaan terus ini yang ngetren. Ini kalau jenengan di rumah pernah pengalaman bikin kafe sendiri atau gimana? Saya di rumah dulu sempat bikin di rumah sendiri karena kebetulan kan saya tetangga saya pun punya anjing tapi dilepas gitu loh. Ya itu yang bikin tidak laku. Oh gitu pengaruh ya. Ya kan pembeli pun juga mikir satu masuknya ada guguk, kedua iki halal ora ya gitu. Pada saat anjing kan kemana-mana nanti tempatnya kan kita juga nggak tahu ya mas. Pagi mending tak tutup lah, saya tak tutup. Itu bertahan berapa waktu jenengan buka itu mas? Itu hampir 1 tahun. Ya lumayan ya sebenarnya. Lumayan ya. Tapi itu langganan piantun
MTN Jebres. Itu banyak yang beli sana, tapi online gitu loh. Oh, belinya. Lewat istri saya. Belinya online itu. Ini Berarti Pak. Tempat berarti. Mikirkan itu memang luar biasa itu. Kok enggak mau kan? Kalau di Solo wah ya agak mahal kalau sewa-sewa tempat ya. Wah, kalau di Solo hampir tidak mungkin Mas kalau dengan modal yang saya ada itu hampir tidak mungkin kalau saya bisa di sini. Kesulitan. Kalau pesan di online-nya mungkin masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Nanti dikerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah. Terus kalau catering sendiri jenengan lingkupnya sekitar Solo atau luar? Saya sampai Karanganyar. Udah Karanganyar. Saya punya peralatan untuk catering buffet atau prasmanan itu saya punya peralatan. Paling enggak kalau 50 orang itu saya enggak sewa. Oh, itu berarti memang numpuknya sedikit Mas. Ada duit beli alat. Itu apa sebagai investasi atau seperti apa? Ya tetap. Saya dulu pengennya punya mimpi Mas. Saya masih sampai hari ini masih kalau mimpi kan tetap harus. Iya. Nanti kalau nggak bisa bermimpi kan sudah nggak nyaman lagi hidupnya. Saya punya mimpi paling tidak kalau sini disewakan kan barang kembali lagi, taruhlah itu pecah gelas satu terkopiro lah kayak gitu kan bisa berputar bisa gitu. Berputar. Enggak. Berarti memang catering sebenarnya juga masih bagus dan bagus sekarang. Alat mulai diperbanyak, dilengkapi. Berarti kan bentuk keseriusan juga kan? Bentuk keseriusan. Jadi masak sendiri atau sama istri? Atau ada tenaga? Saya sama istri saya. Biasanya istri preparan, saya kayak kuning ini kurang kita berdua. Nomor yang bisa dihubungi Pak? 0873 kali 0873 kali 619 7398. Sekali lagi. Nah, itu 0873 kali 619 7398. Oh, itu ya. Itu gambarannya. Nomor BA-nya. Nanti kalau catering mau order nasi bok rata-rata harga berapa? Saya mulai berapa sampai berapa? Saya tidak berani harga murah Mas. Saya pakainya kalau ayam biasanya kalau enggak ayam jantan. Saya lebih milih pakai Jawa, jantan. Jantan itu broiler tapi jantan. Jadi dia modelnya kayak merah itu. Yang merah itu? Enggak, bukan yang merah. Bukan. Chopper. Chopper. Iya. Pernah itu Jawa. Jadi narasumber satu dibagi 4. Nah, itu saya memang tidak jual murah. Saya jualnya 25.000 Mas. Saya mending kualitasnya bagus gitu. Kalau chopper kan saya untuk milih sembelian kan saya mesti hati-hati juga. Bagi orang Muslim ya harus walaupun tulisannya ini disembelih dengan cara Muslim. Saya tanya satu yang di daerah Mojosongo besarnya, Mas, tak bener gitu boleh cara Muslim Mas? Oh Mas, gue belain yang di Semanggi, mana sopo? Jangan telusur juga. Telusur, nasabe kena. Nasabe, kok ya hadis penyelbian maksudnya. Gini Mas, saya ke situ ke pasar ayam sama istri saya beli bebek. Ya pun, beli lagi nggak nikahi. Kalau kerjanya kok mak pintol. Nah, saya ke situ. Memang ada sertifikasinya halal, wes, nah sertifikasinya aja wes, aman. Berarti sampai ke lokasi. Iya, karena sebegitu penting sembelian itu. Walaupun yang langganan saya kan rata-rata ya 80% kan pasti Muslim. Indonesia karena mayoritas Muslim, otomatis menjaga kualitas itu. Tapi kalau saya tidak tahu asalnya, nanti kalau saya digituin saya mau enggak kan? Wah, diwalik ya. Nggih. Jangan ke ora gelem jan. Itu. Nek ora gelem, kowe aja ngono. Nggih. Kan wong ya aja ngono kan. Seperti itu. Enak to. Aja seneng ngono ya. Betul. Itu mang berapa harga kira-kira satu variasi varian dari 25.000 atas ya. 25.000. Kalau bebek saya sekitar 30. Bebek 30. Menu bebek 30. Untuk nasi bok karena memang saya tidak mau terlalu banyak pilihan. Kalau nanti ada goreng, ada bebek, ada kremes dan sebagainya. Nggih, kalau
mereka menginginkan. Kalau tidak kan malah saya harus repot terlalu banyak. Malah justru Terfokus gitu. Fokus spesial gitu ya. Terfokus ini gitu. ayamnya yang jantan tadi, bebek bumbu. Ayamnya semua satu dari taliwang itu, di bumbu taliwang itu. Ya mending benar. Kecuali ayam itu menjadi digoreng ya? taliwang dipanggang. Dipanggang. Jadi mentah kita branding dulu, jadi digaramin dulu. Ya, marinasi. Bukan. Di branding, jadi direndam air garam dulu. Nanti kan lebih gurih sampai ke dalam. Nah, kita siapin bumbu taliwang, itu dimasukin, diungkep diungkep dulu, lalu dipanggang. Gitu. Bumbunya nanti sambelnya ya bumbu itu. Sambel taliwang itu ya bumbu itu. Tambahan paling pelecing kangkung. Pelecing kan ya betul. Sana itu pelecing kangkung kan cuman disote, terus sama sambal terasi campur sudah. Sambal juga sambal khas yang Lombok itu ya, sambelnya. Apa tuh namanya? Lupa saya. Oh iya. Apa? Dabu-dabu mentah ya? Mentah. Siraminya mentah. Itu aja. Kayak nggone Solo nek umpane Sambal bawang itu. Sambal bawang itu. Deplok itu deplok. Dan kalau itu kepotongan. Nah, yang dabu-dabu kan dipotong. Dirajang-rajang kayak gitu. Kasar gitu ya. Kalau di Bandung namanya sambal mata. Ya, sambal mata. Oke, tahu. Oke, lagi dabu hampir sama. Makasaran ya, Makassar. Pas di Klaten buat itu sambal matanya. Oke. Nah berarti memang ini segmented sekali ya. Iya. Saya memang targetnya begitu. Seberapa penting usaha kuliner itu memang harus punya segmentasi, Pak? Menurut saya kalau kita pasarnya middle low, harga harus murah, tenaga kita banyak, penghasilan kita sedikit. Itu. Pertimbangannya kan itu. Jadi kalau middle up itu yang paling banyak itu orang Solo adalah middle, yang tengah, penghasilan antara 2 juta sampai 4 juta. Itu yang paling banyak. Terus kalau middle up berarti kan di 4 juta ke atas. Nah itu kan sudah merem, boy-boy bayar. Ya. Gitu. Bahkan rate korgo. Bahkan rate korgo. Tapi yang middle ini kan mulanya susah, Mas. Kelarangan sidik komplain. Kemurahan sidik gitu. Nah sing ngisor saya kalau yang middle sudah nah ukuran sing penting segone oke, sambel oke, ayam sak cilik enggak masalah gitu. Yang penting budgetku 5.000 parek beres gitu. Kalau untuk middle kan memang sudah masuk ke segmen kayak wedangan sing jadi diakali nggih. Satu nasi bandeng sak mene, sambel sak mene, segone sak kepel. Bisanya enggak kenyang. Sebelumnya 2. Iya, tetap belum 2. Teh. 1 nanggung, 2 kebanyakan. Ini jadi podo. Akhirnya nanti ya podo. Akhirnya sama kayak saya itu. Antara 15 sampai 20 ribu gitu loh. Terus kalau memang ya memang harus disegmenkan, memang kita harus memilih. Penting sekali ya gitu. Mungkin di penjual yang lainnya dia punya segmen di mungkin menengah ke bawah, punya target sendiri, punya targetnya sendiri. Kalau jenengan memang menengah ke atas dengan bahan baku yang memang saya kayak premium itu karena semakin kita menggunakan bahan yang baik, itu keborosnya bisa kita tekan. Borosnya itu bisa kita tekan. Kayak misalnya minyak kita pakai yang merek bagus, gitu. Merek bagus, yang warnanya jernih. Terus yang lain minyak curah mungkin harganya lebih murah, tapi dia digoreng berapa kali? Penggoreng berapa kali? Nah, kalau minyak yang ini digoreng sampai 4 kali 5 kali, yang kelima nanti buat bikin bumbu atau buat apa nggak masalah. Tapi kalau minyak yang curah 1-2 sudah warnanya udah hitam, kan jadi lebih boros kan. Dihitung secara matematika ya itu tadi karena ilmu CDP itu tadi loh. Jadi memang jadi akunnya memang benar-benar bagi saya, basic saya akunting. Kenapa saya sampai di sini ya karena
ingin tahu. Nah, terjawab toh kowe mah apa sih mbok tekoke mah aku kok kayak nggak ada hubungannya. Ternyata ada malahan. Sama ngitungnya, Mas. Ngitungnya kan Ngitungnya lebih jelimet gitu loh, lebih jelimet. Lebih jelimet tadi. Bukan tentang laporan ya. Ya kalau ini kan laporan untuk diri sendiri. Oh, digatekke detailnya berapa gitu. Nggih. Berarti ini masih menerima ya cateringan? Masih menerima. Masih. Jadi buat teman-teman, buat pemirsa pendengar yang sekiranya masih membutuhkan jasa catering bisa menghubungi Nice Corner. Nice Corner. Corner. Nah, Tidak yang ada di punya Banjarnegara. rencana untuk buka warung gitu, Pak? Ini ada warungnya nggak? Belum, enggak ya? Saya Sesuai cenderung pesanan ghost gitu ya? kitchen gitu Mas. Jadi saya masa ada pesanan garap. Nah, gitu. Belum ada rencana. Belum. Ya satu kendalanya itu tadi. Kalau saya buka, tanggaku digugup mengharupan. Nah, itu yang orang butuh masuk itu kadang susah. Ada Jadi yang masalah. yang paling baru, yang paling baru ya Mas, yang kemarin itu. Saya ada rencana bikin ayam asap gitu loh. Di Solo Ayam kan asap? Ayam asap. Jadi dia memang Belum familiar ya kalau di Solo. belum. Itu memang dari Pontianak. Gimana itu teknisnya ayam Jadi asap itu? memang diasapi selama 2 jam Mas, sampai mantap. Sama Kalau seperti ikan yang saya asap itu ya? ketahui, Seperti ikan asap. Sama. ikan asap di Lombok. Ya itu kayak di Surabaya itu bandeng asap itu. Wah, itu Surabaya gitu. bandeng asap. Pinggir-pinggir jalan waktu kita di Lombok itu loh. Kan kita Diasap. piknik kita kan ke Lombok toh. Lek. Kita. Holiday kita itu kan ke sana. Di pinggir-pinggir jalan itu banyak ikan asap. Nah, Pakai disundui. Nah, itu kan masih saya. Kalau ayam ya Kalau hampir ayam sama. sama hampir sama, cuman dia memang pakai kayu. Kalau panggangannya saya lagi pesan. Saya lagi pesan dari memang Bisa dia- mateng ya? Bisa 4 jam. Lama, tapi memang asap kan Ya, lama ya. Lama. Asap Jadi makanya memang ditutup. Sebenarnya bisa dipercepat, tapi kan kita harus pakai obat kalau dipercepat. Obat ditaruh di mana? Smoky, ya kurang Smoke-nya anu ya. smoke-nya itu, bau-bau asapnya itu kan ada perasanya, aroma asapnya itu kan ada yang jual. Wah, tapi juga enggak alami juga ya. Itu alami Mas, itu alami? Itu alami, itu dibuat dari asap arang kelapa. Jadi pembuatan kelapa Iya. didestilasi. Batoknya dibuat tareng itu. Itu jadinya cairan itu yang jual orang Jogja itu. Bisa dari 4 jam menjadi berapa jam? 2 jam. 2 jam. 2 jam. Oh ya, lebih efektif juga ya. Iya. Lebih efektif. Yang penting alami. Nanti khawatirnya kalau Tapi kalau menurut saya lebih suka yang 4 jam. apa? Gitu ya. Untuk Penyebabnya? itu tulang ayam apalagi ayam boiler nih, ayam boiler atau ayam yang besar itu, tulang di pinggiran ketemuan tulang itu sama kepalanya gitu susah matang kan. Ya biasanya Jadi kalau biasanya digoreng masih aja merah. ada merah-merahnya. Kadang masih Wah, merah. ya. Jadi waktu memang istilahnya kalau saya dari mulut itu ayam sudah harus keluar cairannya. Jadi yang saya branding 12 jam ini nanti dimasukin ke situ dia bisa keluar. Itu tidak tanpa bumbu Mas itu. Benar tanpa Gitu ya. bumbu. Oh iya. Berarti menu kalau untuk yang catering ini termasuk yang menjadi spesial 2 tadi ya? 3 tadi. Oh 3 sekarang 3. Ayam, bebek, ikan. Oh ayam, bebek, ikan itu. Tapi kalau ada yang pesen, kalau misalkan pengennya sayur atau apa itu? Masih bisa Pak. Bisa masih ya, sakit, Pak, ya? ya. Jadi Kalau sesuai request ya? ada sih kemarin tuh yang sempat mintanya pecelan ada. Minta ayamnya tidak ayam tapi nggak dibumbu taliwang. Dia minta jangan dikasih lalapan tapi dikasih oseng bisa. Gitu. Berarti sesuai. Jadi servisnya kita bisa Termasuk prasmanan juga itu ya? Prasmanan kan prasmanan kan sesuai. Oh ini apa menunya gitu ya? Di event apa gitu. Ada. Berarti catering engineer tidak hanya box saja ya? Bisa prasmanan. bisa. Jadi misalnya atau yang ada apa? Ada Kalau acara yang- piring terbang. Nah, Nah, kalau piring terbang saya tidak punya piringnya, saya sewa. Tapi Oh, berani. tapi bisa. Bisa. Oh, Tapi bisa. berani. Untuk Pesta. masaknya, untuk Oke. masaknya bisa. Untuk masaknya bisa.
Tapi yang piring terbangnya Ya saya belum ada piringnya. Berarti nggak terbang sendiri. apa yang mau diterbangkan? Kan kalau piring terbang itu piringnya harus banyak. Iya. Terus Peralatannya gelasnya juga banyak. Peralatannya kan banyak. Kalau Orangnya buffet kan, yang itu nggak banyak. buffet kan paling kalau prasmanan 50 orang kan saya penyediaannya jadi 50 loh. Cuma 50. Kalau yang 20, prasmanan? 50. Kalau prasmanan. Ya lebih piring paling piring. Oke, yang lebih sering itu saya ngisi coffee break di beberapa restoran. Yang kan restoran itu dia tidak punya alatnya kayak kopi terus gelas cangkir, mereka nggak punya. Mau ribet toh, tapi dia mau terima coffee break. Itu masih bisa menerima orderan Masih. dari hotel-hotel itu. Masih. Kadang bukan hotel Mas. Kalau hotel mereka pasti punya peralatannya. Oh. Tapi biasanya coffee break itu Event-event di- itu ya. Di Kegiatan restoran apa? yang punya VIP room, tapi dia tidak punya peralatan. Oh gitu. VIP room loh man. Berarti alatnya premium ya. Sebetulnya premium dan tidak itu pada saat alat itu cuman gimana kita natanya. Wah ini ilmu ini berarti. Kuncinya Ilmu. di situ. Kita cangkir gini misalkan itu, ini kan biasa, tapi tinggal nanti natanya berarti. Nontonnya sore kayak apa gitu. Misalkan panjangan taruh di meja seperti ini ya, itu kan kelihatan biasa. Ya. Tapi kalau ini ditaplai, kayaknya di brisket gitu, bagus, tengah geser kembang di situ itu tumpuk di sini, di Kok udah sini. dilarang lah. Tumpuk di sebelah sini 4, di sini 4, gulanya ditaruh di sini, terus kopiannya ditaruh di situ. Di foto yang sudah kelihatan bagus. Wah, iya. Jadi mahal itu. Mahal. Ini tinggal Jadi- penyajiannya. Oke. Penyajian. Platingnya kayak apa? Gitu. Yang kalau yang kegiatan-kegiatan kopinya kan sudah misalnya dalam wadah besar gitu ya, tinggal nuang itu buatnya gitu. Itu buatnya kan per 1 kilo kopi, airnya 5 liter. Oh gitu. Nah itu sekalian tips ya. Nah, berarti kalau kegiatan gitu banyak Kegiatan orang, di majelisnya banyak orang, lipatan banyak orang. Kadang-kadang kita ngeceknya kopi ini kurang kental gitu. Mungkin perbandingannya ya. Oke. 1 kilo Kopi 5 5 itu liter. untuk 5 liter. 5 liter. Gulanya? Kalau mau Kalau gula lebih baik di luar kan. Oh, sendiri. Jangan sampai Ya kan biasanya pahit itu biasanya kan atau tidak tambahin semua creamer. harus gula. Nah itu. Atau tambah creamer biasanya. Oke. Oh iya ada creamer sendiri, gula sendiri, tinggal ngambil sesuai dengan kebutuhan. Ini ada alat kopi loh, ini harus kita manfaatkan. Wah, ini. iya. Kita coba belajar Mas Belajar tentang kopi nih. membuat secangkir kopi. Ini sudah ada kopi apa aja ini? Ini kopi, ini coba robusta nih. Nanti kita coba nih. Apa coba dari penyanyi Mas Fauzan itu kelihatannya kok menarik. Monggo, sama saja. Agak lama ini. Tapi udah suwe kita. Iya Pak. Ya ini Mas di Kurang rapat ya? di roastingnya pakai roasting manual. Sangrai. Sangrainya sangrai manual, bukan pakai Pakai mesin. tangan. Oke. Kan ini tidak rata Mas. Langsung tahu toh. Beda ya. Ada Hitamnya kan kopi ya. tidak rata. Ada yang bening kayak gini, ada yang hitam, pekat. gitu, yang peteng banget kayak gitu. Ini campur ya Pak, nih kopi ini. Itu robusta. Robusta dong gitu. Robusta Tapi itu saja. emang di roasting pakai Tapi mesin. alat kok. Nggih, Ya, pakai kan alat kan langsung kering, tingkat kekeringannya kan, maksudnya Ya. tingkat kematangannya kan Ini diukur. kalau ini lebih enak buat kopi tubruk. Lebih enak buat kopi tubruk. Kopi tubruk. Nggih, jadi ini Digiling, kopi diginder tubruk aja. agak kasar, dicom pakai air panas. Oh gitu. Ini paling enak. Tapi apa? Karena pahitnya kan dia ketemu tuh, pahitnya. Ini Dan rasa buahnya enggak ketemu gitu loh. Jadi enggak. Satu pekan ini saya mulai mengenal kopi kasar. Kopi apa? Sing kasar-kasar dulu. Oke. Kopi yang digilir kasar. Gilingi kasar. Iya. Nah, ini kan ada ukuran, lagi ini kan ada so- ukuran. mulai menemukan Sama kayak ukuran di sini kan Mas. Misalnya, ini kan ada ukurannya nih. Ada ukuran 61, ada yang ada ukurannya. ini sampai 16. sampai 16, ini sampai yang terkasar itu sampai 31. Nah, ini kan fungsinya juga masing-masing. Wah, ini. Tapi berarti untuk membuat kopi misalkan tadi untuk tubruk atau Untuk yang tubruk kopi biasa. saring itu ya, yang Kopi saring itu
Kita biasanya pakai ini, pakai yang medium. Oh, Medium itu 16 ukuran ya. tidak pernah keliru. Atau tidak pernah salah. Jadi mau disaring, mau ditubruk, itu kalau dengan medium pasti jadi. Medium ya. Nggih, medium. Medium itu Ukuran enggak 16. begitu halus banget toh? Enggak. Jadi kayak saya ada bawa contohnya nggih. Jadi kayak pasir. Kayak pasir Oh, tapi iya, lebih iya, iya. besar lagi. Kayak Gitu. pasir bahasanya. Oke, tuh untuk medium. Nah itu kalaupun disaring, ini kan masukin ke V60 itu yang modelnya kayak gini tuh, pasang ke kertas, belum ngepluk, sekitaran 12 gram lah, 12 gram. Tuang air di atasnya. Basahin dulu, tuang air, klok, buka tes. Ya, itu kalau saring ya. Ya, nunggu setiap tetes saja. Kalau yang Fisik dia. ini, yang kuas ini, biasanya untuk French press. Yang pakai Oh, pocokan iya, itu. yang ini. Nggih. Kalau Oh, yang ditekan. Oke, karena dia kan memang perlu apa namanya, perendaman lebih lama. Ya. Perendaman. Oke, Iya, perendaman air panasnya lebih dicong lama. ya, maksudnya, Lama. dicong ya. Kan dicong kan nanti disuruh gitu ditekan. kan, nah dia keluar espressonya. Kalau yang kopinya belum terlalu lama, sekitar 3 atau 5 tahun, itu biasanya keluar busanya. Tapi kalau lebih dari itu, atau menurut saya pakai kopi yang produk sudah jadi Pabrik. oke, ya biasanya nggak keluar, karena itu kan naik kopi pabrikan itu kan campuran Sudah biasanya. campuran, bukan kopi murni ya. Iya. kecuali produk tertentu nggih, Nggih, yang nggih, pas nggih. hotel dan lain sebagainya itu memang kopi murni. Ada juga mungkin sekitaran 250 lah gitu masuk. Nah, kadang-kadang yang sasetan itu kan nggak jelas juga ini apa kopi jenis apa gitu, nggak jelas. Nggih. Misalnya ada yang terkenal yang banyak dipakai itu toh, itu sebetulnya kopinya bagus. Kopi K itu kan bagus itu, tapi sebetulnya dia masih satu pabrik dengan kopi E gitu loh. Jangan jadi mal-mal itu. Cuma yang satu pasnya premium, sisanya masuknya ke situ. Dia kembali ke pangsa pasar tadi. Oke. Sorry. Kalau kita mau yang enak ya yang situ, kan yang enak ya sini gitu loh. Nggih. Tapi kadang-kadang yang Ibaratnya memang kita perlu satu pohon maksudnya. Nggih, Satu satu pohon pohon. tapi kita kualitas yang perlu premium. mencoba rasa yang memang dipakai oleh yang Medelo. apa yang K? Ya memang Kadang Kalau yang G. kadang mencoba untuk ya kapan sekali-kali lah kita mencoba kualitas yang lebih. nanti Iya. lucunya gini, kalau sudah ketemu yang nempel di lidah itu nanti biasanya gini, Nggak mau ke lain hati. otak terus langsung berproses teko jedet kopi hitam. Ambune ngene ya, ra kaya wingi kae kan, mesti gitu. Betul, bener Pak. Pasti Bener, Pak. gitu. Bener. Aku ngalami kowe. Mengalami. Sampai hari ini itu saya cari Wonosobo lagi, nggak ketemu. Aduh. Orang kan Saya Wonosobo punya fotonya. sebelah mana? Nggak, Wonosobo aku pernah order lewat online aja, yang bungkusnya itu merah itu. Kopi apa ya, Wonosobo lah. Itu wis menempel itu di pikiran. Tak cari lagi udah nggak ada. Itu kan kayak Lah pernah kopi Makassar pernah. Enak banget ya. Tapi gue ya ora enak. ada yang kopi Jambi. Saya di rumah itu sampai enggak tak bungkusnya sampai sekarang enggak tak buang. Karena bagi saya itu kopinya emang enak banget. Saya order lagi online dengan huruf yang sama gitu, dengan huruf yang Beda. sama, harga lebih mahal sedikit tau masih teko. Karena ini? kok beda? Kok beda? Pengaruh kemarin ya. Ngendi Wonosobo itu kopi Seroyo. Kopi Seroyo ya robusta itu. Oh, Ya, jenengan punya. pabriknya yang sudah tutup mas itu. Oh, makanya itu. Kopi Seraya itu pabriknya yang sudah tutup. Oh gitu. Itu yang paling Itu jempolnya Wonosobo itu. oh, makanya toh. Ya, itu memang jempolnya Wonosobo sampai sekarang nggak ada yang gantinya itu. Udah nggak ada penggantinya. Nggih. Baik. Kita coba yang Giling dulu. Giling. monggo lah Kita jenengan mau mana coba dulu. yang mana? Kita mau coba yang halusan atau kasar? Yang buat espresso itu? Buat espresso Yang kita halusan pakai yang aja. halus. Halus. Oh iya, Halus, iya. Kan halus. pakai espresso. Espresso paling halus berarti ya? Oke, Pak halus kita pakai. Ya, kemarin mesin saya ini sempat macet. Gara-garanya saya sudah grinder sudah jadi. Mantap.
Masih Bagasan. nyala. Bukan. Tak tuang ke sini, bukan tak tuang ke gelas gitu. Kopi kuning nanti. Tak masukin lagi, bro. Grinder meneh. Loh, kok metu-metu gitu, metu-metu di dalam macet gitu. Oh, berarti kayak kelembutan ya. Lembut, sudah lembut dimasukin lagi, tapi nggak jelas. Wah, kopi. Malah bahaya ya. Bisa ngerusak ya kayak gitu. Bisa. Iya, ngurus alat ini biasanya. Ngurus Rusak alat. Gitu. Nggih. Tetap ngurus alat. Mau pakai ini, mau pakai ini. Kita dua-duanya ini nih. aja, Kita ini dua-duanya nih. aja. Kita coba. Kita Iya, kita espresso dua-duanya. Kalau gramasinya Pakai ini. ukurannya ini ya. Oke. Kita pakai ini. Ini saya pakai Satu ini. cangkir. Agak biar kelihatan Kita pakai ini. di kamera. Ya. Oh, Ini kurang lebih 8. 8 gram. 10 gram. 10 gram. 10 gram ya. 10 Misalnya biasanya kalau full itu 15. 12, 42 di sini 8, 10 paling bawah itu 8 gram. Ini 10 aja ya. Kalau 10 ya. biji biasanya pakai 10 untuk single shoot ya. Untuk single shoot. Oh, single shoot. Single shoot berarti kita bikin espresso 1. Single shoot. Ini giling dulu ya, ini yang ini paling halus Pak. Oh, udah habis ya. Cepat, Mas. Loh, cepet ya. Nah, bisa ditunjukkan ke kamera juga, Nah. agak ke atas ya. Nah itu Pak. Di sini kan kelihatan tuh. Ya, Kelihatan paling tuh. halus itu ya. Itu paling halus. Nah ini nanti rasanya itu benar-benar rasa asli dari kopi ini. Ini kan nanti kita padatin dulu, Oh, Diratakan. diratakan. diratakan badan tuh untuk apa tuh? Mau biar Kalau espresso kan formanya dia menekan, memberi tekanan ke purifier ini kan ditekan, oh gitu. ditetesi, dibasahi, terus ditekan pakai daya dia, nanti keluar espresso. Oh, langsung keluar kopi Iya. itu ya. Nikmat banget Pak espresso itu. Kalau penggemar kopi pahit, kalau tidak menikmati espresso, wah kok kita kurang mantep gitu ya. Kurang mantap lah ya. Gitu ya. Gitu ya. Iya dong. Hari ini aku belum ketemu kopi hari ini. Oh, sama. Dari pagi tadi Belum pagi sama. sampai Tapi sore biasanya tadi. ketemu kopi he ya masalahnya. Kopi he mereknya neraka ya G ya. karena saya mau punya tamu Kopi spesial nih. pembuat Ya. kopi. Wah, Nanti kita menikmati kopi. menikmati kopi malam ini gitu loh maksudnya. Gitu. Oh, Ini masih sudah kebanyakan. Oh, kebanyakan ya. Oke. Ini diratakan Dipadatkan. dan juga ditekan ternyata. Oh. Ini yang belum halus, belum ini yang ukuran Ini yang paling halus, paling halus ini. paling halus. Ada lagi yang paling lebih halus kasar lagi. ini. Berarti kalau yang pabrikan yang itu udah halus ya, Pak. Halus lagi Halus itu. banget itu. Halusnya pakai halus banget. Ini saya- Wah, aduh bunyinya ya. Langsung keluar ya. Cepet ya. Dan airnya ditaruh di mana? Airnya tadi Di sini. samping ya. Ini. Airnya sangkem. Oke. Nah, espresso itu paling banyak segini. Paling banyak segini. Itu paling banyak ya. Paling banyak espresso itu segini. Ya, coba. Jadi enggak Itu ada seperempat jari ini. Enggak ada. Ini paling sekitaran paling banyak itu sekitar 90 mili. 90 mili aja. Kurang dari 100 mili. Karena dia kan kalau ini nanti dicampur susu, kita pakai frother dicampur susu. Tuh, gambar gitu loh Mas. Nah, Oh iya, yang putih itu gambar ya. itu. Itu. Kita yang panas. Kayak saat durungnya diminum dipoto dulu. Biasanya kan kayak gitu. Di sini gue Ini namanya
espresso. Terus Espresso. kalau Itu udah ya sekali jadi itu ya. Sekali. Udah berarti kalau udah itu nah nanti hasilnya kurang kan ya. Kayaknya seperti ini. espresso. Itu buat americano lah. Itu Ampas. ampasnya ini Dibuang. kita buang. Ini bisa berfungsi banyak. Ini salah satunya buat pengusir tikus. Oh gitu ya? Wih. Loh, gimana ini? Wih. Tikusnya Om, datang aku dilempar oke sama tikus. ini, Mas. Ditaruh di mana? Tikusnya datang dilempar sama ini. Jadi kan serius loh. Omay oke tikus masalah gitu. Kalau ini kasih bawang merah, bawang putih, kasih di pojok-pojok rumah tikus nggak datang. Oh gitu ya ya. Ampasan nggih, ampas istilahnya ampas. Pakai itu ya. Ampasnya Ampasnya. berarti itu memang ya sekali aja ya. Ada air putih. Pembuatannya memang Ada sekali panas aja. ya? Panas. Nggih. Cuman air putih saja. Air putih aja. Apa itu? Separuh ini, Mas. Oh ya. Ya itu nggak apa-apa. Woi. Swen. Nah, udah diambil air putih. Oh, ini fungsinya apa teman ini? Ini untuk pemanasan ini. Untuk untuk memanaskan. Nah, ini kan kita mau bikin apa nih? Kita mau bikin americano dulu. Americano. Tak tunggu americano. Americano. Kulino rasa kamu kan? Iya, aku pengen kono tiga iki masih. Americano enak. Americano. Tapi tanpa gula ya. Tambah gula, Mas. Americano nganggo gula iki kok ngendi lek iki wah iki senane Zaidul Akbar wing ora. Ini proses apa ya? Pemanasan. Ini biasanya saya pakai susu. Susu itu biasanya buat manas susu. Berarti pemanas itu proses. Oke. Oh, berarti pemanas. Oh, makanya susunya susu anu ini untuk manas. Susu itu harus susu dingin. Benar-benar susunya harus dingin. Oh, susu dingin kulkas maksudnya. Iya. Kalau air putih dikasih espresso, jadinya americano. Air putih panas Dikasih kopi espresso, jadinya americano. Tapi kalau espresso dikasih air putih panas, jadinya long black. Beda ya? Beda. Penyajiannya beda Americano itu awalnya dari orang Amerika yang dia di Itali minum kopi kepahitan. Jadi diminta seperti itu. Nah, kalau long black lebih cenderungnya orang Australia minum kopi kepahitan. Ini tadi yang ini. Oke. Iya. Ya mbak aku rungok belum minum mak. Coba yang ini. Oke. Dibuang atau dia? Dibuang. Ada totokan, Mas. Sini aja. Wah, alhamdulillah. Iya rasanya. Ini boleh. Ya nggak pahit-pahit amat sih. Ya? Nggak ya? Nggak. Oh, bener, memang nggak. Americano. Iya, americano gitu. Kalau yang pahit banget kan yang espresso. Espresso itu pahit. Tapi kalau basicnya pahit tetap pahit, Mas. Oh gitu ya. Oke. Jadi tergantung ini juga kan. Tergantung kopinya basic juga. kopinya. Apa sangrai kopinya berarti ya? Yang pahit itu basic sebetulnya- kopinya atau sangrai kopinya, Pak? Basic kopinya. Basic Kalau kopinya, ya. kalau sangrai kan cuman dua nih, antara dia dark atau dia medium. Medium to dark atau medium to light gitu. Nah, kalau sudah kasih medium kan kayak ini nih. Ini kan medium to dark. Jadi dia nanti pasti akan lebih pahit. Dan kalau yang ini dia medium to light. Jadi dia akan warnanya lebih coklat. Yang ini ya. Oke, itu kalau prosesinya bener, Mas, panjangan nggak bakal ngerasain kopinya kalau itu, tapi lebih ngerasain coklat. Coklatnya. Oke. Coklat, rasa coklat, bener-bener rasa coklat. Nah, Temanggung itu terkenal di sini seperti itu. Dia memang benar-benar rasa coklat. Panjangan ngunjuk dia akan lebih cenderung rasa coklat. Alhamdulillah. Oh, berarti proses pembersihannya ya ini ya. Ya, pembersih. Biasanya saya semprot, Pak.
kayak pakai gini semprot pas ini. saya cuci Gini? pakai semprot ya di kamar mandi apa di kamar mandi di- wastafel maksudnya terus di kamar mandi Ada semprotannya gitu ya. Berarti sekali pakai buang gitu ya ya berarti ya. saya pakai buang saya pakai Kayak teh wae dia. Cok, kopi itu gak ada istilah cok. Enggak ya. kalau teh di sini biasanya jalan pakai apa 2 macam atau 3 macam atau 5 macam Kalau ini kita beli kulaan di sana langsung. Jadi kalau mau teh itu 2 macam catat sama matang dah enak itu iya. Tuh mantap itu khasnya Solo itu kan kombinasi kalau teh ya. teh kombinasi Tidak tidak satu satu merek. teh ya, Iya. kalau satu macam ya pripun ya kayaknya kok tak usul ngomong tehmu kurang mantep nah, Ada itu masih apa itu lagi? Itu pakai Ya. ini lagi oke oh, mana? Kali lagi Itu ini enggak apa-apa. waktu kita terbatas. kita campur Kalau selama ini jenengan kopi yang paling enak itu Menurut jenengan menurut versi jenengan kopi kan mana? beda-beda versinya. Iya. Tetap. americano ya Kayu? Basic robusta kopi. apa arabica Robusta lah. kalau robusta takengon Takengon. Sampai Takengon. Aceh ya? Aceh. itu menurut saya paling enak Tapi kalau penikmat kopi itu sebenarnya untuk menikmati kopi lebih ke Robusta atau Arabica sih, Pak? tinggal beliau suka mana kalau beliau suka yang dicampur dengan susu pasti pakainya robusta tapi kalau benar-benar penikmat kopi Tingkat tinggi. tingkat tinggi ya saya minumnya pakai espresso tok gitu nggih ya pilih arabica Arabica. Oh, gitu. Arabica itu Arabica nanamnya saja. ada kecut-kecutnya. tinggi Nanamnya saja itu beda tempat. Robusta itu ke bawah di pegunungan itu. Ya. Sedangkan yang Arabica itu Lebih atas pegunungan lagi. lebih atas. Oke. Dari tempatnya saja beda, otomatis Dan lebih hasilnya pun mahal. juga beda. Kalau Arabica itu lebih mahal. Nah, itu kalau mahal itu menurut saya anu nggih tergantung uangnya ya. bukan saya lagi bukan saya lagi itu tadi Mahal kalau bisa kebeli maksudnya. kalau segmen pasarnya masuk ya Ya, aman, nggak apa-apa. No, apa nek yang kafe terus dinyang? Nggak ada, bener. Misalnya gini tuh bisa 100.000. 25.000 kan di sana di kafe ya? Iya, Bisa 25.000 bisa. memang harganya segitu Standar ya. Standar. Sekarang kafe 25, 30 gitu ya. Kita buat kopi yang kedua Nah, robusta ya. Robusta Oke, ya. robusta Robusta itu apa? Kopi lanang. Ya? Kopi lanang. Kopi Kopi lanang Temanggung. itu maksudnya Robusta apa Arabicanya itu enggak aneh. Cenderungnya kalau sana itu Temanggung itu ke robusta. Ya. robusta nah ini yang Espresso kedua. espresso kedua Espresso dengan robusta yang di roastingnya dark Dark. dia jadi lebih pahit pasti nanti lebih baik. ya apa mau coba Ya, lek ganti lek. Gantian lek. Kita coba. Kita coba. Espresso. Americano Kita lah gitu aja ya. airnya. Americano berarti. Ini di bedanya. nah kita bikin long black Mak. Jadi Oh, long ini kan black ini. sudah ada kopinya toh nah, nanti tambahin jadi long black kalau tadi kan kita bikin air panas Itu yang espresso membedakan apa nanti Pak? Maksudnya apa ya? Eh, Cuma percampuran deh. Ini kan cuma percampuran kan? sebetulnya yang membedakan itu aftertaste-nya dia. Kalau long black dibandingkan americano gitu. Kalau long black itu ditolak belakang itu pahit. Kalau americano itu di lidah tengah. Di lidah tengah pasti pahit. Oh. sampai sedetail itu pemerhatinya. Iya. Ada yang mengatakan kopi itu bisa beberapa layer rasa gitu. Masuknya pahit, terus nanti ada kecut-kecutnya, ada bisa gitu. Ya itu Bisa gitu ya? istilahnya itu coupling. Nah. Jadi satu
satu macam. Nanti kita pakai tabel gitu Mas, pakai tabel disendok sih cedut gitu. Oh ketemu apanya dulu nih, obatnya dulu, obatnya berapa persen. Terus nanti kecap gitu, oh nanti ketemunya sekian persen. Ditaruh di belakang, ditaruh di depan gitu, nanti ketemunya berapa persen kan? Mesti seperti itu. Sampai segitunya ya, para Penikmat kopi. penikmat kopi. Oh ini yang Kalau- udah ya. Kalau memang sudah menikmati kopi itu memang susah Mas. Sampai dulu nih. Kasih. Nanti kamu coba Lek. Kamu nikmati sekalian, nanti sekaligus kita closing. Wes, iya. Ini berarti kopi dikasih air putih. Itu namanya long black. Long black. Berapa derajat tadi yang putih ini? Kalau itu 90 maksimal. 90 ya. Jadi nggak sampai 100 gebluduk itu enggak ya? Kalau 100 itu nanti jadi kopinya rusak. Oh, nah ini tipsnya ketemunya juga cuma ya. pahit. Kita pasti akan ketemunya kopi pahit. Jadi kalau orang ngomong kan kopi ini gosong, bukan. Tapi lebih cenderung dia acidity-nya hilang, dia tinggal pahitnya. Tinggal pahitnya aja. Oh, halo, beda. Iya bener. Apa pahitnya di belakang? Kayak gitu Depan ya? nggak pahit. Depan nggak Masya pahit. Allah. Tapi di belakang Oke. pahit. Tapi ini namanya kopi. Oke, Mas Adi, kita sudah berada di akhir jumpa kita sore hari ini. Kita sudah berada di akhir jumpa kita di sore hari ini. Ya. Apa pesan bagi jenengan Untuk pemirsa, untuk para pemirsa dan juga pendengar membuka usaha, jangan pantang menyerah. Ya, Teruslah belajar. Apa? kalau usaha itu satu, jangan pernah mikir modal dulu. wah, Tapi- jangan lupa mikir modal. Tapi pikirkan dulu keberanian. Keberanian dulu. melangkah. Langkah. Keberanian langkah, tentukan segmen pasar, baru nanti tentukan modal. Ya, itu aja Mas. Sebenarnya gitu. Baik, terima kasih Mas Adi sudah berkenan hadir, tukar pengalamannya, ilmunya, semoga bermanfaat bagi pemirsa dan para pendengar. Pemirsa, demikian tadi untuk Wetangan edisi hari ini. Akhirnya saya Ahmad Fauzan Alek, dan juga Mas Sri Adi Nugroho mengucapkan banyak terima kasih. Kita jumpa di episode mendatang. berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.